Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everything. Perkenalkan, nama saya Nadia Yasmin Aurora, biasa dipanggil Ola dengan NPM 0227251155. Saya merupakan mahasiswi program studi akuntansi kelas bilingual 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Hairul SPD MPD. Sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia bermula dari bahasa Melayu yang sejak lama digunakan sebagai alat perhubungan atau bahasa penghubungan yang bisa disebut dengan lingua franca di Nusantara dan Asia Tenggara. Bahasa Indonesia resmi diproklamasikan sebagai bahasa nasional pada tanggal 28 Oktober 1928 melalui Sumpah Pemuda yang menegaskan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada tanggal 18 Agustus 1945 yang menjadikannya bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan utama, yaitu sebagai bahasa nasional yang menjadi lambang kebanggaan identitas nasional serta alat pemersatu suku dan bangsa. Dan yang kedua, sebagai bahasa negara yang digunakan dalam setiap urusan kenegaraan, pendidikan, dan juga perencanaan pembangunan. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional mencakup lambang kebanggaan, alat pemersatu, dan juga sarana komunikasi antar budaya. Sementara sebagai bahasa negara, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam pemerintahan dan juga pendidikan. Secara historis, bahasa Indonesia terus mengalami perkembangan termasuk dalam tata bahasa dan ejaan. Yang terakhir disempurnakan menjadi ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan melalui EYD sejak tahun 1972. Bahasa Indonesia menjadi simbol perjuangan nasional dan alat penghubung berbagai komunitas budaya di Indonesia. Kesimpulannya adalah bahasa Indonesia lahir dari bahasa Melayu yang sejak lama digunakan sebagai bahasa perantara di Nusantara dan juga Asia Tenggara. Bahasa ini diproklamasikan sebagai bahasa nasional atau bahasa pemersatu bangsa pada 28 Oktober 1928 melalui Sumpah Pemuda dan secara resmi menjadi bahasa negara pada 18 Agustus 1945 dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa dan bahasa resmi dalam pemerintahan, pendidikan, juga komunikasi antar suku bangsa di Indonesia. Oke, sekian dari saya. Itu adalah sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia yang dapat saya uraikan dan saya sampaikan dalam tugas video kali ini. See you on the next video. Bye.